Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam selamat, salam penuh dengan keberlimpahan rezeki semua saudaraku. Kali ini saya mau membahas tentang piggyback dashtek. Jadi yang dulu pernah saya sampaikan bahwa mau saya bahas tentang piggyback dashtek. Nah, ini kebetulan pas lagi ada waktu dan mau saya bahas. Ini yang saya bahas saat ini adalah untuk yang Pajero Sport. Ya. Jadi ini saya tambahin untuk ini. Ini alat yang di luarnya, di kabin mesin. Ini menyalur ke sana, wiringnya ke sana. Nanti di dalam ada adjusternya, jadi ada untuk tuning, untuk menyetel. Jadi alat ini digunakan untuk menambah performanya jadi lebih daripada standar. Itu pun nanti tergantung kemauan kita. Kita mau buat seberapa, mau setel seberapa, performanya tergantung kita. Ya, nanti saya lihat kan adjusternya. Terus dalam Pajero Sport ini juga sudah saya tambahin, tapi di dalam sudah saya tambah untuk extra fan. Jadi di dalam sini ada. Besok kapan-kapan kalau ini saya buka ya. Jadi extra fan ini berguna untuk menambah supaya AC-nya lebih dingin, mesinnya juga lebih dingin. Tapi tujuan saya sebenarnya bukan itu, cuman mengembalikan ke fungsi awal aja. Karena Pajero ini kan sebenarnya aslinya sudah ada extra fan-nya. Cuman saya nggak tahu kenapa masuk di Indonesia ini extra fan-nya nggak ada. Untuk semua tipe tidak ada, tapi untuk semua soket-soketnya, wiringnya, instalasinya ada. Jadi kita tinggal beli extra fan yang ori, nanti plug and play. Tinggal ya, kalau telaten dipasang sendiri, kalau enggak bisa dibawa ke bengkel. Cepat kok pemasangannya, plug and play. Nah, tujuan ini sekalian bahas yang extra fan ya. Jadi tujuan saya pasang extra fan ini adalah untuk supaya kompresor di AC, sebentar, kompresornya di dalam sana. Kompresor di AC biar awet. Karena kan dengan adanya extra fan suhu AC yang kita inginkan. Jadi di termostatnya itu kalau kita setel misalkan di suhu 21 atau 20 itu cepat tercapai. Terus dia ada auto cut off, jadi memutus saklar untuk kompresor. Jadi intinya, kesimpulannya, kerja kompresornya tidak lama karena suhu yang diinginkan tuh cepat tercapai. Jadi kerjanya istilahnya tidak lama, tidak berat lah. Jadi misalkan ditarik dari waktu diakumulasikan setahun misalkan. Kalau tidak ada extra fan itu mungkin kerjanya kompresor berapa ribu jam misalkan. Kalau dengan ditambah extra fan ini jadi sangat pendek. Jadi kan otomatis usia kompresor AC juga lebih awet. AC lebih dingin juga, mesin juga lebih dingin juga. Karena setiap mobil, semua spare part itu pasti ada lifetime-nya. Jadi kalau dia kerjanya lebih minimal, itu saya rasa umurnya juga lebih panjang. Itu tujuan saya untuk extra fan.
Nah begitu. Nah terus kembali lagi ke ini tadi ke apa, piggyback dashtek untuk Pajero. Nah ini tadi kan di situ ya. Nah ini kita langsung ke kabin aja ya. Nah untuk dashtek yang di luar tadi, yang di kap mesin tadi, ini di dalamnya ada ada setelan seperti ini ya. Kalau ini nanti saya bahas kalian, ini turbo timer. Jadi turbo timer itu kalau saya kan kebetulan ada 3 pegang untuk unit diesel, jadi semuanya saya beri turbo timer. Nanti kita bahas tujuannya turbo timer nanti. Nah ini yang dashtek tadi ya, ini adjusternya di sini nih. Nah ini zero berarti ini netral. Kalau zero itu berarti kita setel sesuai dengan performan bawaan mesin ya. Ini kan zero, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai F. Nanti kalau udah F dia kembali ke zero lagi. Jadi sebegitu ini alatnya, tombolnya seperti ini nih. Zero itu lebih ke comfort, jadi mesinnya lebih lembut ya, lebih soft. Nah kalau yang tadi yang F tadi itu full itu jadi mesinnya lebih responsif, lebih, kalau orang bilang lebih galak, lebih jambak. Jadi otomatis untuk horsepowernya pasti juga nambah ya. Jadi alat ini sebenarnya dipasang untuk memanipulasi ECU itu chipnya mobil ini. Ya kita enaknya ini karena apa? Kenapa saya nggak main remap chip, nggak apa? Karena kalau remap itu kadang untuk kita kembali ke selera kita harus di remap ulang, mau stick 1, stick 2, stick 3 kan. Cuman kalau ini kita bisa setel sewaktu-waktu, nggak usah pakai apa ya, nggak usah pakai teknisi, nggak usah pakai ini, hemat waktu, hemat biaya pasti ya, karena kan setiap nyetel kalau remap itu juga ada biayanya. Nah ini mau kita aja, ini tinggal kita mau buat berapa. Kalau kita mau di tol istilahnya, mau ya ngetes lah, untuk ini ya boleh di F. Kalau untuk kita mau di kota, di ini mau pengen soft ya pakai 0 aja, pakai zero ini. Jadi sesuai dengan apa ya, bawaan mobil ini gitu. Ya, jadi selera kita bisa ubah sewaktu-waktu, bahkan ya setiap saat lah. Nah terus kembali ke ini, ke apa, turbo timer tadi ya. Jadi turbo timer itu memang saya kasih setiap mesin diesel itu kan, untuk saat-saat ini kan semua ada turbonya ya. Nah nanti saya liatin turbonya. Ini kita bahas turbo timer ganti ya. Ini turbo timernya. Ini turbo timer bisa kita setel nih. Kita mau berapa menit, ada 5 3 1 L tuh low. Ini juga tergantung kita mau setel apa, tergantung kita. Nah kita kembali lagi ya. Nah kita kembali ke ke turbo timer aja sebentar. Turbo timer yang tadi itu, turbo timer itu kan ini apa, nah mesin ini kan common rail ya, common rail. Jadi dia ada turbonya di sini nih. Jadi turbo itu gunanya untuk menghisap udara, menambah pasokan ke mesin biar performanya ya bagus lah ya. Nah
Fungsi dari turbo timer tadi yang saya setel tadi itu adalah untuk supaya turbo ini awet. Nah, kenapa kok bisa awet? Bagaimana mekanismenya kok bisa awet itu bagaimana? Jadi kalau misalkan kita habis perjalanan luar kota ya, nah kita di jalan kan kadang kenceng, kadang pelan, itu kan turbo kan jalan terus nih, turbo. Nah turbo jalan ini kan berarti turbonya panas ya. Nah kalau panas, udah panas, perjalanan jauh, sewaktu kita nyampe, itu tidak ada turbo timer yang saya setel tadi, ya kan? Itu langsung mesin dimatiin aja. Turbo yang panas ini kan butuh penyesuaian, dia kan muter ya, dalamnya ada kayak turbin ya, jadi muter gitu. Kalau dia panas mendadak, yang namanya mendadak apa ya, dari panas tiba-tiba langsung mati gitu kan, dalam mungkin sekali dua kali nggak apa-apa, tapi dalam jangka waktu panjang berkali-kali itu akan ada masalah. Jadi turbonya juga tidak awet, karena kembali lagi semua spare part dari ya semua kendaraan apapun ada lifetime-nya, tinggal kita gimana merawatnya. Sebenarnya nggak dikasih turbo timer nggak apa-apa, cuman kalau menurut saya tidak awet. Bisa sih kalau mau manual, jadi pas berhenti kita nggak langsung matiin, kita diemin dulu ya kan, kita diemin dulu nanti baru dimatiin. Tapi kan itu buang waktu kita ya, jadi nggak praktis ya. Kalau turbo timer itu kan nanti saya contohin, jadi begitu dimatiin itu mesin masih idle, masih jalan walaupun udah kita kunci pakai remote, itu tetap jalan. Lah gunanya untuk apa? Memberi waktu biar tadi dari panas untuk mati itu dia agak dingin dulu turbonya. Jadi gini, bentar. Nah misalkan ini ya, ini kan tadi saya setel L ya, L itu paling rendah. Jadi ini misalkan saya matiin, saya cabut, ini masih jalan. Bentar, saya matiin dulu. Nah dia akan ngitung mundur tit sampai dia mati. Nah ini nanti akan mati sendiri, padahal kunci sudah di saya ya, sudah di saya kunci, jadi sudah saya cabut ya. Nanti dia akan mati sendiri. Nah ini mati sendiri ini. Jadi tadi bikin ada setelannya kan, ada adjusternya kan, jadi ada berapa menit. Nah kalau biasanya kalau habis dari luar kota terus kita bawanya juga agak cepet gitu kan ya, agak kenceng apalagi di tol terus nyampe. Kalau luar kota timingnya biasa saya kasih sampai 3 menit, jadi 3 menit baru mati. Tapi kalau cuma dalam kota kita area ya di perkotaan aja paling saya kasih 1 menit. Jadi kan di kota jarang lah kita mau pakai ini, jadi turbonya kan jarang panas ya, kepake pun tidak ke forsir lah kan gitu ya. Itulah, sekian dulu tadi. Kebetulan mau bahas tentang piggyback, jadi bahas extra fan, jadi bahas turbo timer ya. Menurut saya mesin diesel wajib diberikan itu, terutama turbo timer tadi. Kalau masalah dashtek sama dashtek terus ya yang lain-lain ya untuk performance, mau remap chip mau apa itu kan kesenangan. Tapi kalau yang turbo timer menurut saya wajib. Ya udah sekian dulu. Besok next kita review lagi tentang apalah. Oke gitu saudara-saudara, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan share biar kita bisa lebih semangat dalam membuat video dan sharing ilmu. Oke gitu dulu saudara-saudaraku. Salam sehat, salam semangat, salam selamat, salam penuh dengan keberlimpahan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.